Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Membuat daftar pertanyaan wawancara dan mencatat hasilnya. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Nah, apa saja yang perlu disiapkan dalam wawancara? Coba perhatikan. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Yang keempat, tidak menyinggung masalah pribadi. Yang kelima, menggunakan bahasa komunikatif. Yang keenam, penampilan sopan dan rapi. Dan yang ketujuh, membuat janji. Waktu dan tempat harus dipersiapkan. Hasil wawancara kalian bisa dituliskan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Nah, ini contohnya. Contoh, nama yang diwawancarai. Misalnya, Pak Dodi. Nah, di situ kalian nanti menyediakan pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Nah, nanti yang memberi jawabannya adalah Pak Dodi. Menghargai perbedaan dan keragaman. Tuhan menciptakan makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Setiap orang juga memiliki kebiasaan yang sering dilakukan. Contohnya, bangun pagi, makan siang, dan tidur malam. Mendata kebiasaan anggota keluarga. Nah, coba tuliskan di buku tugas kalian seperti kolom berikut. Ada nomor, nama anggota keluarga, kebiasaan yang dilakukan pada pagi, siang, sore, dan malam. Contohnya, nama anggota keluarga, nama kalian, kegiatan atau kebiasaan yang dilakukan pada pagi hari, yaitu sekolah. Nah, setelah siang, kegiatan atau kebiasaan yang dilakukan, misalnya tidur siang. Kemudian kebiasaan di sore harinya mengaji. Dan kebiasaan di malam hari belajar. Seperti itu ya. Kebiasaan baik dan tidak baik di lingkungan. Nah, berikut adalah kebiasaan baik di lingkungan. Contohnya, yang pertama, gunakan transportasi umum. Yang kedua, biasakan membawa tas belanja. Yang ketiga, matikan lampu yang tak terpakai. Contohnya ketika
siang hari. Nah, yang keempat, gunakan kotak makan untuk menyimpan makanan. Yang kelima, selalu membawa botol air sendiri. Dan yang keenam, tanam tanaman di rumah. Kebiasaan tidak baik di lingkungan. Contohnya, 1. Membuang sampah sembarangan. Nah, ini tidak boleh dilakukan karena ini termasuk kebiasaan yang tidak baik. Kalau kita membuang sampah sembarangan, misalnya di selokan, maka akan menyumbat jalannya air. Yang kedua, mengotori lingkungan rumah. Yang ketiga, kerukunan tidak terjaga dengan baik. Yang keempat, memutuskan tali persaudaraan. Yang kelima, kedisiplinan tidak teratur dengan baik. Yang keenam, bermusuhan dengan tetangga sebelah atau dengan teman. Nah, ini semua adalah contoh kebiasaan yang tidak baik di lingkungan. Saling menghormati dan menolong termasuk ke dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah, sedangkan perisainya berwarna merah. Makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Contohnya, setiap warga harus saling menolong tanpa membeda-bedakan suku. Selain saling menolong, salah satu bentuk pengamalan sila kedua Pancasila adalah sikap saling menghormati antar sesama, terutama orang yang tinggal di sekitar. Bentuk saling menghormati dengan teman adalah saling menghargai dan toleransi. Apa yang dimaksud menghargai dan toleransi? Yang pertama, menghargai artinya membuat sesuatu berharga. Orang yang dapat menghargai orang lain, maka akan dihargai orang lain. Sedangkan yang tidak dapat menghargai orang lain, maka orang lain pun tidak akan menghargainya. Menghargai juga berarti tidak menghina atau memperolok-olok seseorang. Contohnya, memberikan pujian apabila ada teman yang berprestasi. Selanjutnya, yang B, toleransi artinya sikap memahami perbedaan sekitar kita. Toleransi berarti juga tepat selera, yaitu menjaga perasaan orang lain. Contohnya, menjaga lisan agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
maka akan dihargai orang lain. Sedangkan yang tidak dapat menghargai orang lain, maka orang lain pun tidak akan menghargainya. Menghargai juga berarti tidak menghina atau memperolok-olok seseorang. Contohnya, memberikan pujian apabila ada teman yang berprestasi. Selanjutnya, yang B, toleransi. Artinya, sikap memahami perbedaan di sekitar kita. Toleransi berarti juga tepa selira, yaitu menjaga perasaan orang lain. Contohnya, menjaga lisan agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.